Allah yang melihat luka yang tersembunyi. Dari Kejadian 16 dan Kejadian 21, ya inilah kisah seorang perempuan yang sangat menyentuh. Kisah Hagar dan sebutan yang maha indah buat Tuhan dari luka yang terdalamnya. El Roy, Allah yang melihat aku. Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang kisahnya sering terlewatkan. Karena mungkin dia bukan istri sah, dia hanya korban sistem dari ketidaksabaran Sarah majikannya. Dia bukan tokoh utama dan bukan pahlawan besar. Dia hanya secara manusia statusnya seorang budak, seorang perempuan asing yaitu perempuan Mesir. Tetapi hidupnya dipakai oleh Tuhan setelah habis manis sepah dibuang seperti yang dia rasakan dari perlakuan Sarah majikannya. Hidupnya dipakai lalu dibuang. Ya, inilah kisah Hagar. Tapi tahukah saudara, namun justru dari perempuan inilah kita mendapat salah satu pewahyuan paling indah dalam Alkitab. Nama Allah yang tidak pernah diberi oleh Abraham, oleh Sarah, tapi justru diberi oleh seorang budak, seorang asing, dan seorang perempuan yang terluka. Saudara, nama yang paling indah itu keluar dari hati yang paling dalam ketika dia merasakan sentuhan Tuhan yang melihat dia. Karena selama ini sebagai budak, dia tidak dilihat, tidak dianggap seperti barang korban sistem. Dia memberi nama yang paling indah buat Tuhan. El Roy, Allah yang melihat aku. Saudara, mungkin ada di antara kita yang ada di sini, yang mendengarkan firman yang singkat ini. Mungkin Anda sudah biasa tidak terlihat. Mungkin karena Anda diremehkan. Ada beban yang tidak bisa diceritakan. Ada air mata yang hanya tumpah dalam diam. Ada luka emosional, kelelahan finansial, konflik keluarga, atau rasa yang tidak pernah dihargai atau dianggap. Saudara, inilah kisah Hagar. Dia adalah perwakilan dari kisah orang-orang yang berkata, "Oh, apakah Tuhan melihat aku? Aku sudah biasa tidak dianggap dan tidak dilihat karena aku budak. Apakah Tuhan sungguh-sungguh peduli padaku? Apakah hidupku diperhatikan? Dan apakah air mata ini dilihat?" Saudara, hari ini siapapun Anda yang merasa seperti tidak pernah dilihat, saya mau katakan Tuhan melihat kita semua tanpa membedakan, tanpa melihat latar belakang kita. Saudara, dari sini saya mau bagikan 3 pesan. Yang pertama, Allah melihat kita waktu tidak ada seorang pun yang melihat. Kejadian 16 ayat 7-13 jelas menegaskan ini. Saudara, dalam Kejadian 16 kita menemukan Hagar sedang lari dari rumah Abraham, dari Sarah majikannya. Kenapa dia lari? Karena dia diperlakukan sangat keras oleh Sarah majikannya. Hagar tidak minta jadi ibu pengganti. Dia tidak pernah didengar suaranya sebagai seorang perempuan. Hanya diperlakukan sebagai budak, tunduk. Kau tidak punya hak atas dirimu. Saudara, belum tentu Hagar mau ditiduri oleh Abraham. Dia hanya menjalankan perintah tuannya. Tetapi ketika masalah muncul, mungkin ada kesalahan dari dia juga. Dia disalahkan total karena dia budak. Dia tidak punya suara, tidak dianggap, tidak punya kuasa, tidak punya pembela. Saudara, siapa dia? Mungkin semua orang akan membenarkan perlakuan dari Sarah sebagai majikan. Tetapi Tuhan melihat orang-orang yang terluka, bahkan tanpa membedakan latar belakang. Hagar, dia juga melahirkan anak Abraham, sekalipun tidak dianggap dan tidak boleh tetap tinggal. Dia tidak dianggap keluarga, sehingga dia harus lari. Awalnya dia tidak tahu tujuan, saudara. Dia hanya membawa kepiluan, seperti korban sistem yang tidak dianggap. Saudara, ternyata Tuhan peduli, sekalipun manusia tidak menganggap Anda. Bukankah ada begitu banyak orang yang merasa tidak dianggap? Lari bukan karena ingin, tapi karena tidak kuat. Lari dari tekanan, dari cercaan, dari luka, dari hidup yang tidak adil. Saudara, bila kita membaca di ayat 7,
malaikat Tuhan mendapati dia, mendapati Hagar dekat mata air di padang gurun. Lalu apa yang dilakukan malaikat Tuhan ketika mendapatinya? Ini bukan kebetulan. Artinya apa? Tuhanlah yang mencari Hagar, bukan Hagar yang mencari Tuhan. Tuhanlah yang menemukan Hagar, dan Tuhanlah yang mendekat kepada Hagar, yang merasa jauh dan tidak diperhatikan, tidak dianggap. Saudara, saya mau katakan, apapun padang gurun Anda saat ini, apapun tujuan yang tidak tahu, Anda tidak mengerti, hanya Anda tertekan dan tidak mengerti, bawa itu kepada Tuhan. Mungkin itu tempat yang sunyi, di mana tidak seorang pun ada di sana, saudara. Tidak ada suara yang peduli atau membela Anda, tidak ada tangan yang menolong Anda. Tetapi justru di tempat yang sepi itulah Allah akan datang dan berkata, Hagar, anakku. Mungkin siapapun Anda seperti Hagar dalam konteks yang berbeda. Dengarkan, Allah sedang memanggil namamu. Dia tidak berkata kepada Hagar, hei budak, hei pendosa, hei pendusta, hei engkau hanya hamba Sarah. Tapi dia memperhatikan Hagar. Bukan seperti manusia atau bagaimana majikan pada zaman itu memperhatikan hambanya begitu rendah. Hagar dianggap begitu berarti. Engkau ada dalam perhatianku, Hagar. Ini juga suara bagi Anda yang mungkin selama ini bungkam. Seperti tidak ada yang memperhatikan atau menganggap. Saudara, seperti kamera CCTV. Sekarang semua sudah canggih, CCTV, handphone, media sosial. Semua kamera bisa menangkap gambar. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ditangkap, yaitu hati. Saudara, dunia melihat apa yang tampak, tapi percayalah Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Allah tidak hanya melihat hidup kita, Dia menghampiri setiap luka kita. Saudara, mungkin Anda merasa tidak diperhatikan, Anda hanya merasa ibu rumah tangga yang bekerja tanpa upah, tanpa ucapan terima kasih, atau Anda seorang ayah yang bekerja keras, tetapi dibilang kurang, atau Anda anak muda yang merasa tidak pernah cukup dalam diri Anda. Atau Anda adalah orang-orang yang disakiti oleh keluarga sendiri, yang tidak dianggap oleh keluarga sendiri, diremehkan, disalahpahami oleh orang. Hari ini ada firman Tuhan yang menguatkan. Tuhan berkata pada siapapun Anda yang mendengar, ini bukan kebetulan. Aku melihat engkau, anakku, air matamu, langkahmu, kekuatanmu, pengorbananmu, semua kulihat. Tidak ada yang tersembunyi bagiku. Hagar tidak terlihat oleh manusia, tetapi dia sangat terlihat oleh Allah. Pesan yang kedua, Allah memanggil kita dengan nama, bukan label. Kejadian 16 ayat 8. Malaikat Tuhan berkata, Hagar, hamba Sarai. Tuhan menyebut nama dan situasinya, artinya Tuhan tahu identitas kita, Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tidak buta akan penderitaan kita. Dunia sukanya beri label, hei si tukang gagal, tidak lulus, janda, pelaku kesalahan, tidak berhasil. Tetapi Tuhan tidak melabel kita, Dia memanggil nama yang paling indah. Seperti seorang bapa memanggil anaknya. Saudara, jika saudara menerima undangan pernikahan yang tertulis nama lengkap, pasti rasanya beda dengan sekedar identitas dan bukan label. Dunia suka memberi label yang bahkan sering yang menyakitkan. Tetapi percaya ada Bapa di surga, Tuhan kita yang memberi nama yang memulihkan. Dunia melabeli kita, tetapi percayalah Tuhan memanggil kita. Identitas kita bukanlah kegagalan masa lalu, bukan luka-luka kita, bukan status kita, bukan opini apa kata orang. Kita adalah pribadi yang dipanggil, dikasihi, dan dipulihkan Tuhan. Seperti Hagar saat dipanggil, identitasnya dipulihkan. Bukan lagi sekedar yang lari, tetapi perempuan yang dilihat Allah. Pesan yang ketiga, Allah membuka sumber di tempat kita yang kehabisan. Kejadian 21 ayat 15 sampai 19. Kita tahu bagaimana Hagar dan Ismail diusir. Mereka berjalan di padang gurun Bersebe. Air habis. Ismail hampir mati. Hagar menangis dan dia menjauh karena tidak sanggup melihat anaknya mati. Saudara, ada saat kita tidak kuat melihat keadaan hidup kita sendiri. Keuangan habis, kesehatan menurun, harapan runtuh. Tetapi di ayat 17, Allah mendengar suara anak itu dan malaikat Allah berkata, jangan takut. Di ayat 19 jelas dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat sumur. Saudara, perhatikan,
Tuhan tidak mengadakan sumur baru. Sumurnya sudah ada. Hanya mata Hagar yang perlu dibukakan. Saudara, banyak kali kita merasa buntu. Butuh mujizat baru. Butuh pintu baru. Tapi kadang yang kita butuhkan sebenarnya mata yang baru. Perspektif yang baru. Seperti orang yang mencari kunci. Padahal kunci itu ada di sakunya sendiri. Demikianlah berkat Tuhan. Sering dekat. Tapi kita tidak bisa melihatnya karena takut. Dan kebanyakan menangis mengasihani diri.